Selamat sore teman-teman dan juga Enci. Pada saat ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja diskusi kami mengenai kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam berdemokrasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok 4. Yang pertama, Adianto. Yang kedua, Bellatrix. Yang ketiga, Agnesia. Dan yang keempat, Angelica, yaitu saya sendiri. Yang kelima, Asriani. Dan yang keenam, Marturio. Pada saat ini kita masuk dalam pembahasan pertama mengenai pengertian demokrasi yang akan dibawakan oleh Marturio Rarung. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Marturio Rarung. Saya akan membahas pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari kata demokratia yang berarti kekuasaan rakyat. Demokratia sendiri terdiri dari dua kata, yakni demos yang mempunyai arti rakyat dan kratos yang mempunyai arti kekuasaan atau kekuatan. Demokrasi mencakup kondisi budaya, ekonomi dan sosial yang memungkinkan dalam terjadinya praktik kebebasan politik baik secara bebas ataupun setara. Secara umum, pengertian demokrasi adalah bentuk pemerintah yang setiap warga negara mempunyai hak yang setara dalam pengambilan suatu keputusan yang akan memberikan efek dalam kehidupan mereka. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai bentuk kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, warga negara bisa diizinkan untuk berpartisipasi aktif secara langsung atau juga melalui perwakilan dalam melakukan perumusan, pengembangan serta pembuatan hukum. Berikut ini beberapa pengertian demokrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Lincoln, adalah sistem pemerintahan yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, menurut Charles Costello, adalah sistem sosial serta politik pemerintahan diiri dengan kekuasaan pemerintah yang dibatasi oleh hukum serta kebiasaan untuk melindungi setiap hak perorangan warga negara. Yang ketiga, menurut Hans Kelsen, adalah pemerintahan yang dilakukan oleh rakyat dan untuk rakyat. Adapun yang melakukan kekuasaan negara adalah wakil-wakil rakyat yang sudah terpilih. Rakyat sendiri sudah yakin bahwa segala kepentingannya akan diperhatikan di dalam aturan yang dibuat oleh wakil-wakil rakyatnya dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Demokrasi adalah suatu sistem yang ada dalam pemerintahan yang mana setiap warga negaranya memiliki hak dan kesempatan yang sama. Demokrasi tidak mengenal suku bangsa, tidak mengenal jenis kelamin, dan tidak mengenal tentang golongan atau status sosial. Karena demokrasi berarti dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tujuan dari demokrasi itu sendiri adalah untuk membangun kedaulatan negara kepada rakyat dengan tujuan menghasilkan pemerintahan yang sah dan dikehendaki oleh mayoritas masyarakat. Halo, perkenalkan nama saya Agnesia Kusoy. Saya akan menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya, entah secara paksa atau tidak. Dalam hal kewarganegaraan, hak ini berarti warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak, jaminan keamanan, perlindungan hukum, dan lain sebagainya. Pengertian kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang kita. Bisa jadi, kewajiban merupakan hal yang harus kita lakukan karena sudah mendapatkan hak, tergantung situasinya. Sebagai warga negara, kita wajib melaksanakan peran sebagai warga negara sesuai kemampuan masing-masing supaya mendapatkan hak kita sebagai warga negara yang baik.
hak dan kewajiban warga negara dalam demokrasi. Hak warga negara merupakan hak yang ditentukan dalam suatu konstitusi negara. Hak yang sifatnya mendasar yang melekat dengan keberadaan sebagai manusia. Hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa untuk setiap manusia sejak ia dilahirkan. Meskipun bukan pemberian negara, hak asasi manusia harus dilindungi dan dijamin oleh negara dalam pelaksanaannya. Halo, perkenalkan nama saya Asriani Urang. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dari pasal 27 sampai 34. Adapun hak-hak warga negara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, hak membela negara pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, hak berpendapat pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, hak kemerdekaan memeluk agama pada pasal 29 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kelima, hak kewajiban dalam membela negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang keenam, hak untuk mendapatkan pengajaran pada pasal 31 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketujuh, hak untuk mengembangkan dan memajukan kebudayaan nasional Indonesia pada pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedelapan, hak ekonomi atau hak mendapatkan kesejahteraan sosial pada pasal 33 ayat 1 sampai 5. Pada pasal 33 ayat 1 berbunyi, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Pasal 33 ayat 2 berbunyi, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 33 ayat 4 berbunyi, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pasal 33 ayat 5 berbunyi, ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Yang kesembilan, hak mendapatkan jaminan keadilan sosial pada pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Kewajiban warga negara antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kewajiban menaati hukum dan pemerintahan pada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, kewajiban membela negara pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, kewajiban dalam upaya pertahanan negara pada pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bellatrix Julsufita Madelu. Saat ini saya akan melanjutkan materi hak dan kewajiban warga negara dalam proses demokrasi. Dalam proses demokrasi, tiap warga negara mempunyai beberapa hak yang melekat dalam dirinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, mengikuti proses pemilu, seperti kampanye, pencoblosan, dan penghitungan suara. Kedua, mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Ketiga, memilih wakil rakyat. Keempat, mendirikan partai politik. Kelima, menjadi anggota partai politik. Keenam,
mendapatkan perlakuan dan pelayanan yang sama dalam proses pemilihan umum. Ketujuh, menggunakan hak pilihnya secara bebas dan bertanggung jawab tanpa adanya paksaan maupun tekanan pihak lain. Kedelapan, mendapat perlindungan dari negara atas pelaksanaan hak-hak yang dimilikinya. Adapun kewajiban warga negara dan proses demokrasi antara lain sebagai berikut. Pertama, melaksanakan hak pilihannya secara bebas dan bertanggung jawab. Kedua, menjaga keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan pemilu. Ketiga, patuh dan taat pada tata tertib maupun undang-undang yang berlaku. Keempat, menghormati pendapat orang lain. Kelima, mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan damai. Keenam, memaklumi dan menerima segala bentuk perbedaan. Ketujuh, memahami, menyadari dan menerima persamaan kedudukan, harkat dan martabat manusia. Kedelapan, mengembangkan sikap toleransi dan tegang rasa terhadap sesama. Selain mempunyai hak dan kewajiban, warga negara juga mempunyai fungsi dan tanggung jawab dalam proses demokrasi. Dalam negara demokrasi, tiap warga negara berfungsi sebagai subjek sekaligus objek, maksudnya rakyatlah yang menjalankan proses, pemerintah dan hasilnya ditujukan untuk kepentingan rakyat pula. Secara lahiriah, hanya beberapa orang yang duduk di lembaga perwakilan, namun mereka mengemban amanat seluruh rakyat Indonesia. Sekian dan terima kasih. Demikianlah hasil presentasi kami dari kelompok 4. Bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran, dipersilahkan. Terima kasih.